السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله
الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan bulan suci Ramadan adalah Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Kemudian Allah menyampaikan bahwa Al-Quran itu menjadi syifa, penawar, obat bagi orang yang beriman. Penawar yang Allah maksud, obat yang Allah maksud adalah terhadap penyakit yang juga Allah sebut dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi Al-Quran sebagai penawar, obat bagi penyakit yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun. Dalam hati manusia itu ada penyakit, kata Allah. Jadi Al-Quran sebagai syifa bagi penyakit yang ada dalam hati manusia. Kemudian juga penyakit yang ada pada hati manusia juga bukan penyakit fisik, tapi penyakit rohani. Penyakit fisik itu urusan dokter, apakah itu namanya liver dan sebagainya, walaupun itu juga melekat pada hati. Tapi sekali lagi, hati penyakit yang Allah maksud yang ada dalam hati manusia adalah penyakit rohani yang bersumber daripada hawa nafsu manusia, kemudian berkembang menjadi penyakit-penyakit yang lain daripada iri, dengki, ujub, tamak, riya dan sebagainya. Semuanya bersumber daripada hawa nafsu yang bersarang di dalam hati manusia. Hadirin yang mulia, kita semua sepakat bahwa kita beribadah setiap saat, melaksanakan amal siang dan malam. Istimewa dalam bulan suci Ramadan ini tidak ada lain. Kita ingin menjadi manusia terbaik di hadapan Allah. Supaya apapun amal, banyak kepentingan yang kita tinggalkan untuk kita hadir di hadapan Allah. Tidak ada lain. Kita ingin menjadi manusia terbaik di hadapan Allah. Ternyata untuk menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah di hadapan Allah tidak cukup dengan banyak beramal secara zikir, banyak membaca Quran, melaksanakan ibadah puasa, berzikir, haji, umrah dan sebagainya. Ternyata tidak cukup. Tapi ada hal yang sangat penting. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam hati manusia Allah memberikan dua. Yang pertama sekali adalah sifat takwa. Yang kedua adalah sifat fujur. Itulah penyakit yang Allah sebutkan tadi.
bahwa dalam diri manusia ada sifat, dalam hati manusia ada sifat yang Allah sebut sifat fujur yang bersumber daripada hawa nafsu. Maka ternyata manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah, manusia yang sanggup membersihkan hati. Manusia yang dikagumi Allah adalah manusia yang sanggup menyingkirkan berbagai penyakit di dalam hati, sanggup mengendalikan hawa nafsu. Dan ini ternyata yang sangat amat payah sekali. Sehingga Rasul pernah menyatakan bagi para sahabatnya, manakala selesai daripada sebuah peperangan yang amat besar yang sama-sama kita kenal, yaitu perang Uhud, itu salah satu perang yang amat dahsyat. Rasul menyampaikan bagi para sahabat, raja'na min jihadil asghar. Baru saja selesai kita berperang, peperangan yang kecil. Tersentak sahabat. Peperangan sedahsyat Uhud yang menelan korban para sahabat cukup banyak. Rasul menyebut asghar, perang kecil. Ila jihadil akbar. Kita sedang ditunggu oleh jihad yang sangat besar, jauh lebih dahsyat daripada perang Uhud. Para sahabat menunggu penjelasan dari Rasul. Lalu Rasul menyatakan bahwa peperangan semacam perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar dianggap kecil karena musuh yang kita hadapi itu dari luar. Tapi ada peperangan yang amat berat sekali, musuh dari dalam kita sendiri, yaitu melawan hawa nafsu. Itu yang amat berat. Karena melawan hawa nafsu itu artinya melawan diri sendiri. Keinginan hawa nafsu adalah keinginan kita sendiri. Maka hal yang paling sulit adalah melawan diri kita sendiri. Melawan musuh yang ada dalam selimut kita sendiri, bahkan di dalam hati kita sendiri. Itu yang amat berat sekali. Sangat sedikit manusia berhasil. Maka dalam kabar lain Rasul menyatakan, kam min shaimin. Cukup banyak umatku yang berpuasa. Laisa min siyamhi illa al-'atsyi wal ju'i. Cukup banyak umatku berpuasa. 99, sekian persen manusia berpuasa. Tidak sholat pun, tapi kadang-kadang dia tidak meninggalkan puasa. Tapi tidak ada yang dia peroleh, kecuali hanya haus dan lapar. Ini artinya apa? Melaksanakan puasa yang sebenarnya bukan sekedar meninggalkan makan dan minum selama kurang lebih 12 jam. Tapi puasa yang sebenarnya adalah mengendalikan hawa nafsu. Tidak makan dan tidak minum tidak lebih daripada sebuah simbol melawan hawa nafsu. Dan ternyata kita sukses memang. Tidak makan, tidak minum, ternyata kita sukses, sangat disiplin. Bayangkan kita berbuka puasa di warung, ini yang sangat menonjol, kita disiplin memang. Waktu kadang-kadang tinggal hanya setengah menit lagi untuk berbuka. Kita dalam keadaan sangat haus dan lapar. Yang ada di hadapan kita yang sudah disaji, dihidangkan makanan kita sendiri. Berwarna-warni dalam keadaan sejuk. Ada yang menyatakan sudah katruwate kahai. Saat ada orang yang mengumandu menyatakan sudah, kita bukan minum, bukan makan, melihat jam sendiri. Kita bisik ke teman kita di samping, belum setengah menit lagi. Sampai setengah menit lagi ada makanan yang halal di hadapan kita. Kita dalam keadaan sangat haus, kita tidak minum. Padahal hawa nafsu kita sangat berhasrat dengan apa yang ada di hadapan kita. Tapi kita masih mengatakan setengah menit lagi, Allah belum mengizinkan. Begitu disiplin menjaga hawa nafsu kita, sukses. Tapi ternyata cuma dalam persoalan menahan makan dan minum saja yang kita
mampu melakukan dengan demikian sukses. Banyak persoalan-persoalan lain dalam kehidupan kita tidak terbendung. Bahkan dalam keadaan berpuasa sekalipun kadang-kadang. Persoalan iri, persoalan dengki, persoalan sakit hati, persoalan amarah. Sulit manusia berhasil. Padahal meninggalkan makan dan minum tadi sukses 1 bulan penuh. Hadirin yang mulia, orang yang sangat dikagumi Allah, orang yang amat mulia dalam pandangan Allah, bukan hanya yang banyak zikirnya, tapi sanggup mengendalikan hawa nafsu. Itu harus kita ingat. Maka pernah ada suatu riwayat dikisahkan, seorang murid menceritakan kepada gurunya tentang seorang yang Allah berikan karamah kepadanya. Nah, orang yang lebih karamat Allah. Bayangkan ini seandainya di negeri kita, di Aceh, ada orang yang Allah berikan luar biasa karamahnya, pasti rumahnya tidak pernah sepi daripada pengunjung. Ada orang diceritakan kepada gurunya bahwa ada orang yang karamah, Allah berikan kemuliaan dan berbagai kemuliaan, bisa terbang dia. Salat Jumat di Mekah 15 menit bisa pulang. Mau ke Medan naik HS 7 jam, dia 15 menit pulang pergi. Perlu nyebrang sungai, laut dan sebagainya, tidak perlu sampan, bisa jalan di atas air. Begitu kira-kira ada seorang manusia yang Allah berikan kemuliaan. Kita sama seperti orang yang menceritakan tadi. Pasti kita sangat kagum. Dan murid ini menceritakan kepada gurunya bahwa di kampungnya ada seorang yang sangat luar biasa, diberikan kemuliaan oleh Allah, karamah. Dia ceritakan bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, bisa pulang pergi Mekah 15 menit. Ini sekali lagi seandainya terjadi di daerah, di negeri kita, mungkin kita sama dengan murid tadi. Pasti kita kagum, kita ceritakan kemana-mana. Bahkan rumahnya tidak pernah sepi. Beile irajaro iragi temjid. Tiap saat itu penuh manusia. Itu seandainya ada orang seperti itu. Ini kebetulan ada, diceritakan oleh murid kepada guru. Dengan harapan mendapat kekaguman daripada gurunya. Dengan harapan gurunya bertanya, siapa, di mana, bagaimana orangnya. Ternyata selesai murid ini menceritakan orang yang luar biasa ini kepada gurunya, gurunya tidak menanggapi apa-apa. Bahkan sang guru mengatakan, itu orang yang Anda kagumi? Iya, katanya. Bagaimana kita tidak kagum? Banyak hal yang luar biasa kemuliaan yang Allah berikan. Kalau menurut saya, kata sang guru, kalau Anda kagum kepada orang yang Anda sebutkan tadi karena dia bisa terbang, menurut saya ada lain yang lebih kita kagumi lagi. Burung. Burung dia satu keluarga bisa terbang dan bisa tidak turun-turun. Lebih dari orang itu. Seandainya Anda kagum kepada orang karamah tadi karena bisa jalan di atas air, ada makhluk lain yang lebih kita kagum. Ikan tidak pernah keluar dari air. Dan apabila Anda kagum kepada orang tadi karena bisa pulang pergi Mekah 15 menit, Anda harus lebih kagum kepada iblis. Tempo 12 jam, 40.000 kali bisa naik turun antara langit dan bumi. Lebih cepat iblis lagi. Jadi ternyata tidak ada sambutan daripada guru terhadap cerita daripada muridnya. Akhirnya, guru menyampaikan kepada murid, itu yang Anda sebutkan tadi tidak perlu dikagumi. Kalaupun itu memang benar itu orang yang karamah, orang yang mulia, tapi itu karamah yang belum pasti. Orang jet atau ia jet di udara, kalaupun itu benar karamah, tapi belum tentu pasti. Nyan karamat belum tentu betul. Karena ada karamah yang palsu. Ada karamah yang belum tentu asli. Tapi ada karamah yang dijamin oleh Allah. Pasti. Tapi tidak ada orang yang memuliakannya. Ini yang ingin disampaikan oleh sang guru tadi.
Jadi ada karamah yang palsu, termasuk sihir, termasuk istidratnya Allah kepada hamba yang dia kehendaki, itu adalah karamah-karamah yang palsu. Walaupun terjadi bermacam keluar biasaan dalam amalannya. Ada karamah yang belum tentu asli. Itulah yang disampaikan tadi. Ada orang yang bisa terbang, bisa jalan di atas air. Sekarang saya ingin tunjukkan kepadamu orang yang sudah dijamin Allah, orang karamah yang asli. Maka dipegah oleh Pak Murid yang sedang menunggu jawabannya. Bahwa orang yang benar-benar karamah, orang yang karamahnya asli, orang yang separuh hidupnya bergelimang dengan maksiat, mengikuti hawa nafsunya, tapi kemudian sanggup banting setir berbalik arah, dia taubat kepada Allah. Itu orang karamah. Nyan yang karamat asli. Orang yang separuh hidup dalam keadaan maksiat, tapi kemudian dia mampu meninggalkan maksiatnya, melawan berbagai hawa nafsunya, taubat kepada Allah. Ini orang nomor satu. Orang yang tidak pernah maksiat menjadi nomor dua. Tapi ini tidak bisa diusahakan. Baik tanya, mungkin tanya hana pernah nak maksiat umur hidup ni. Dari lahir sampai nuhai kalau nak maksiat, kita ranking dua. Maka baik tak usaha, tapi jet ke ranking satu itu tidak bisa diusaha. Ranking satu, orang yang paling mulia di hadapan Allah, separuh umurnya dalam keadaan maksiat, tapi kemudian dia taubat kepada Allah. Kenapa itu tidak bisa diusahakan? Karena itu hidayah Allah 100%. Menyata usahakan, kita yang belum nak maksiat payah piuh, betul. Kita yang belum nak maksiat payah piuh ibadah dia, tak maksiat dia di tengah hidup, kemudian taubat, tidak bisa. Kalau untuk buat target awal meninggal. Maka siapa saya yang Allah pilih? Hamba yang sangat dimuliakan Allah, hidupnya penuh maksiat, tapi kemudian dia mampu bangkit, berbalik arah, taubat kepada Allah. Itu kata sang guru, orang yang paling mulia di hadapan Allah, dan itu orang karamah. Maka dalam kitab tasawuf disebutkan, mungkin pernah kita sampaikan, bahwa orang maksiat yang hatinya hidup lebih punya harapan daripada orang yang ibadah tapi hatinya mati. Kita ulangi. Orang yang maksiat hatinya hidup lebih punya harapan daripada orang yang ibadah tapi hatinya mati. Artinya apa? Ada orang yang maksiat hatinya hidup. Artinya orang walaupun dalam keadaan maksiat masih berbuat maksiat, tapi dia gelisah terhadap maksiatnya. Tidak bisa tidur tenang. Dia belum mampu taubat, tapi dia enggak tenang hidupnya. Tidak bisa tidur dengan nyenyak. Teringat pada dosanya. Ini orang dalam keadaan maksiat, hatinya hidup. Lebih baik daripada orang yang ibadah, hatinya mati. Orang ibadah yang hatinya mati, insya Allah tidak termasuk kita. Orang yang selalu berzikir, selalu sholat, selalu beribadah kepada Allah, tapi tidak pernah khawatir terhadap amal ibadahnya. Sudah benar? Sudahkah mau dikabulkan Allah atau tidak? Ini anak perlu depu itu. Terhadap amal ibadah yang sedang kita laksanakan, tidak pernah punya kekhawatiran. Apakah sudah diterima Allah? Dikabulkan amal kita atau tidak? Hanya pernah gelisah terhadap hal demikian. Ini orang ibadah hatinya mati. Tipis harapan ketimbang daripada orang yang masih dalam maksiat tapi hatinya hidup, gelisah di dalam maksiatnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya kita baru saja memperingati nuzulnya Al-Qur'an. Al-Quran sebagai syifa bagi kita, penawar terhadap obat, terhadap penyakit yang ada dalam hati kita. Di antara penyakit yang harus sekarang kita mampu menyingkirkannya adalah hawa nafsu kita.
hawa nafsu yang kemudian berjangkit menjadi iri, dengki dan sebagainya. Apabila ini sudah mampu kita laksanakan, mampu kita kendalikan dengan baik, insya Allah kita akan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah. Tapi apabila belum, marilah sama-sama kita usahakan. Maka selama dalam bulan puasa ini, di hadapan kita masih panjang waktu dalam bulan suci Ramadan ini, bukan sekedar memperbanyakkan zikir, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi marilah coba kita bersihkan hati kita daripada persoalan-persoalan yang tidak diingini dalam agama kita. Sehingga Allah menjadikan kita sebagai orang yang mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana bi ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayuhan nas, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar.